Jumpa lagi di Gold Channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengukuran. Check it out. Dalam pengukuran dibutuhkan ketelitian dan ketepatan. Apa itu ketelitian dalam pengukuran? Ketelitian dalam pengukuran adalah tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar atau nilai sesungguhnya. Dan apa itu ketepatan dalam pengukuran? Ketepatan dalam pengukuran adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sama pada pengukuran berulang. Apakah kita selalu teliti dan tepat dalam melakukan pengukuran? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Karena ada ketidakpastian pada pengukuran yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau error. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dan alat ukur yang dibuatnya tidaklah sempurna. Oleh karena itu, seberapa hati-hati dan cermat kita melakukan pengukuran, suatu besaran selalu ada kesalahan, baik yang dilakukan oleh kita maupun alat ukur. Hal ini menyadarkan kita akan kebesaran Tuhan yang maha sempurna, yang selalu pasti dan tidak memiliki kesalahan. Ada 3 macam kesalahan. Pertama, kesalahan umum atau keteledoran pada pengamat. Yang dimaksud adalah kekurangan keterampilan dalam memakai instrumen dan kekeliruan pembacaan skala terkecil, termasuk kesalahan paralaks. Maksud dari kesalahan paralaks adalah kedudukan mata pengamat tidak tepat, seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan gambar. Kita misalkan mata pengamat yang bagian atas, kita misalkan pengamat A, mata pengamat B, mata pengamat C. Yang dikatakan yang tepat yang mana? Yang dikatakan yang tepat adalah mata pengamat si B. Kenapa? Karena pembacaan skala yang benar adalah mata harus jatuh tepat tegak lurus. Jadi membentuk sudut siku-siku. Sedangkan A dan C adalah kurang tepat. Kedua, kesalahan sistematis. Kesalahan ini menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur didistribusi secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Penyebab kesalahan dalam pengukuran tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kesalahan kalibrasi, di mana penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Yang kedua, kesalahan titik nol. Seperti titik nol skala tidak berhimpit dengan titik nol jarum penunjuk atau kegagalan mengembalikan jarum penunjuk ke nol sebelum melakukan pengukuran. Yang ketiga, kesalahan komponen lain. Misalnya melemahnya pegas yang digunakan atau terjadi gesekan antara jarum dengan bidang pada skala. Kesalahan ini dapat diprediksi dan dihilangkan. Ketiga, kesalahan acak. Kesalahan acak terjadi karena fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi pengukuran. Fluktuasi ini disebabkan oleh gerak ground molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, PLN atau baterai, landasan bergetar, dan bising. Kesalahan ini tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikurangi. Alat ukur panjang yang pertama yang akan kita pelajari adalah micrometer screw. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran panjang dengan micrometer screw? Untuk memahaminya, dapat kita perhatikan contoh berikut ini. Kita misalkan yang kita ukur adalah tebal plat logam. Jadi ini adalah tebal plat logam.
Nah, kita batasi ya. Di sini yang kita lakukan adalah pengukuran sekali, yang dinamakan pengukuran tunggal. Jika dilakukan berulang kali, berarti pengukuran tersebut pengukuran tunggal, yang membedakan nanti di ketidakpastiannya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan. Berapakah skala terkecil dari alat ukur mikrometer ini? Berapakah skala utama? Berapakah skala nonius? Berapakah ketidakpastian? Berapakah hasilnya? Dan berapakah hasil lengkapnya? Nah, sama-sama kita perhatikan. Nah, sebelum kita menentukan, kita harus tahu dulu skala utama yang mana. Skala utama dapat kita lihat untuk mikrometer adalah dari 0 sampai 4. Bagi bagian yang ini dinamakan skala utama. Sedangkan yang bagian ini, ini adalah skala nonius. Nah, ketika sudah mengetahui letak skala utama dan skala nonius, nah, dengan mudah kita akan menentukan skala terkecil. Untuk menentukan skala terkecil, kita perhatikan dari skala utama ya. Nah, dari skala utama dapat kita lihat 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 dapat kita lihat 0,5. Berarti di antara 1 dan 2 sebesar 1,5. 2 dan 3 berarti dapat kita lihat sebesar 2,5. 3 dan 4 berarti 3,5. Sedangkan yang ini berapa? Kita dapat kita lihat 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, berarti ini sebesar 4,5. Nah, dapat kita lihat kelipatan berapakah dalam skala utama? Nah, dapat kita lihat kelipatan 0,5. Artinya skala terkecil dalam skala utama sebesar 0,5 mm. Nah, perhatikan 0,5 mm ini skala terkecil pada skala utama. Yang ditanyakan di sini adalah skala terkecil keseluruhan dari alat ukur mikrometer ini berapa. Untuk menjawabnya, kita perhatikan. Jadi dalam skala utama, skala terkecilnya adalah 0,5. Nah, berarti di dalam 0,5 itu ada berapa skala lagi? Nah, artinya di dalam 0,5 terdiri dari beberapa skala ya. Nah, boleh kita cari tahu berapakah jumlah skala yang ada di dalam 0,5 mm. Nah, berarti dalam 0,5 mm itu terdapat jumlah skala sebesar sebesar berapa? Nah, untuk menjawabnya kita langsung lihat dari skala 0. Kita lihat ya. Ini kan 0. Berarti di atas ini 1, 2 dan seterusnya sampai di sini 44, 45. Nah, ini berarti 46, 47, 48, 49, 50. Berarti sini 0 ini selain menunjukkan nilai skala 0, juga menunjukkan skala ke 50. Nah, artinya jumlah skala nonius sebanyak 50 skala. Nah, berarti 0,5 mm ini di dalam 0,5 mm terdapat berapa jumlah skala? Jawabannya adalah terdapat 50 skala. 50 skala ini dapat dari mana? Dari jumlah skala pada skala nonius. Nah, sekarang berarti berapakah skala terkecil untuk alat ukur mikrometer? Nah, berarti 0,5 mm pada skala utama dibagi dengan jumlah skala yang ada di dalamnya sebanyak 50 yang didapat dari jumlah skala pada skala nonius. Nah, berarti kalau kita sederhanain, berarti kita akan mendapat
5/500. Atau kalau kita sederhanain jadi 1/100 mm. Nah, berarti kita akan dapat 0,01 mm. Selanjutnya, berapakah skala utama? Untuk menentukan skala utama, perhatikan ini skala utama, dan ini merupakan batas. Ini merupakan batas dari skala utama. Nah, artinya batas ini sudah melewati angka berapa? Nah, dapat kita lihat sudah melewati angka 4,5. Nah, berarti jawabannya adalah 4,5 mm. Nah, sekarang skala Nonius. Untuk menentukan skala Nonius, kita perhatikan garis pada skala Nonius yang lurus dengan garis mana? Yang lurus dengan garis horizontal pada skala utama, yaitu garis ini. Kelihatan ya, garis merah. Nah, yang segaris dengan garis ini, itulah skala Noniusnya. Berarti dapat kita lihat, yang segaris adalah skala keberapa? Ke-46. Nah, artinya 46 itu dikalikan dengan skala terkecil. Jadi dapat kita lihat 46 kali berapa? Kali 0,01 mm. Berarti kita dapat 0,46 mm. Nah, berapakah ketidakpastian atau simbolnya delta X? Nah, ketidakpastian untuk pengukuran tunggal itu sebesar setengah dari skala terkecil. Berarti dapat kita lihat setengah dari berapa? Dari 0,01 mm. Sehingga kita dapat 0,005 mm. Nah, berapakah hasilnya? Nah, untuk hasilnya berarti terdapat SU ditambah SN. SU sebesar 4,5, SN sebesar 0,46. Nah, berarti dapat kita jumlahkan 4,5 tambah 0,46, sehingga didapat 4,96 mm. Nah, berapakah hasil lengkapnya? Hasil lengkap berarti hasil ditambah dengan ketidakpastian, atau hasil dikurang dengan ketidakpastian. Nah, berarti hasilnya adalah sebesar 4,96 plus minus 0,0005 mm. Berapa angka di belakang koma? 3. Nah, berarti untuk di hasil lengkap kita mengikuti jumlah angka di belakang koma dari ketidakpastian, ya. Berarti jadi 4,96. Ini kan baru 2 koma ya. 2 angka di belakang koma maksudnya. Berarti kita harus tambahin angka 0 supaya 4,960 plus minus 0,005 mm. Maksud dari hasil lengkap itu menunjukkan rentang nilai yang berkisar dari 4,960 dikurang dengan 0,005 mm sampai 4,960 plus 0,005 mm. Artinya, jika nilai kita berkisar antara 4,955 sampai dengan 4,9665, berarti jawaban kita masih diperkenankan benar. Tetapi jika misalkan 4,94, 4,967, nah berarti jawaban kita kurang tepat. Itu berdasarkan hasil lengkap. Oke, bagaimana cara membaca hasil pengukuran panjang dengan menggunakan micrometer skrup? Semoga dipahami. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.